doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan serta mempraktikkan uji pemahaman statistik yang berpasangan serta uji pemahaman statistik yang independen, yang dimana bahwasanya kita ada dua soal, yang dimana ada uji pemahaman statistik yang berpasangan serta uji pemahaman statistik yang independen. Soal yang pertama ialah mengenai uji statistik yang berpasangan, yang dimana data hasil kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bahwasanya asumsi datanya itu berdistribusi normal. Ketentuan yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Diketahui H0 bahwasanya tidak ada perbedaan kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Terus itu di sini menggunakan uji T berpasangan. Mengapa menggunakan uji T berpasangan? Dikarenakan sampel sebelum dan sesudah merupakan atau menggunakan kelompok yang sama seperti itu. Nah, ini merupakan rumus dari uji T berpasangan, teman-teman. Mari kita hitung uji statistiknya. Kita pergi ke menu data analisis. Selanjutnya kita mencari, nah, kita aspirate to sample for means. Ya, untuk variabel range-nya itu dari judul pretest sampai bawah. Yang kedua itu dari judul post-test sampai bawah juga. Nah, label jangan lupa diklik. Alpha 0,05 sesuai dengan taraf signifikan yang sudah ditentukan. Output range kita letakkan di mana? Nah, kita ambil saja, teman-teman. Klik OK. Nah, data sudah dihasilkan. Agar mempermudahkan kita untuk menentukan T hitung dan mana T tabel dan mana P value, maka kita akan menandakan atau dikasih warna dulu, teman-teman. Untuk T statnya, warna kuning. T stat ini merupakan T hitung, teman-teman. Sorry. T. Selanjutnya ialah T tabel. P value-nya itu ini, teman-teman. Sorry. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita menentukan atau membaca data yang sudah kita peroleh, teman-teman. Pada itu karena T hitung, nah, T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka otomatis H0 akan ditolak. Selanjutnya, untuk mengetahui P value-nya, karena P lebih kecil daripada 0,05, maka H0 dinyatakan ditolak. Nah, otomatis jika sama-sama ditolak H0, maka otomatis jika H0 sama-sama ditolak, maka dari itu H1 akan diterima. Maka dari itu, data hasil kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran ternyata ada perbedaan kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, kita salin terlebih dahulu, copy paste. Kesimpulan, bahwasanya ada perbedaan kemampuan literasi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Baik, soal pertama sudah selesai. Baik, di sini kita akan menuju ke soal yang kedua atau uji pemahaman statistik yang independen, di mana diketahui bahwasanya soalnya data hasil kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook. Bahwasanya asumsi data berdistribusi normal. Untuk ketentuannya, parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook. Diketahui H0 tidak ada perbedaan kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook. H1 ada perbedaan kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook. Untuk taraf kepercayaannya sendiri itu 95%, yang artinya taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Di sini menggunakan uji T independen. Mengapa kita menggunakan uji T independen pada soal kedua? Dikarenakan menggunakan kelompok yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Ada kelompok kontrol, ada kelompok yang eksperimen. Di sini berbeda. Setelah itu ada uji homogenitas dan uji T independen. Nah, sebelum kita memulai uji T independen, sebaiknya kita beralih terlebih dahulu untuk menentukan uji homogenitas. Apakah benar data ini termasuk homogen ataupun tidak homogen, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui, kita harus mencari variansinya terlebih dahulu dari masing-masing kelas kontrol sama eksperimen. Baik, menggunakan rumus sama dengan FAR. Nah, ITS, ini, teman-teman. Sorry. Sama dengan FAR. Kita copy dari 4 sampai 8. Selanjutnya, kita mencari variansi yang kedua pada kelas eksperimen menggunakan rumus yang sama. Kita copy lagi sampai 12. Nah, sudah diketahui bahwasanya variabel terbesar itu merupakan variabel 1 dan variabel yang terkecil nanti akan menjadi variabel kedua. Nah,
Bahwasanya sudah diketahui kelas kontrol merupakan variabel yang terbesar atau variabel pertama. Untuk kelas eksperimen itu variabel 2. Baik, setelah mendapatkan variabel 1 dan variabel 2, kita akan menguji data kita, apakah data kita sudah termasuk data homogen ataupun tidak. Baik, kita pergi ke menu data, sudah, data analisis. Kita mencari, nah, F-test to sample for variance. Ya, untuk variabel satunya, jangan lupa judul sampai 8. Untuk variabel kedua, dari judul eksperimen sampai 12. Label jangan lupa alfa 0,05 sesuai dengan taraf signifikan yang sudah ditentukan. Output range kita letakkan di mana? Nah, di sini. Kita klik OK. Nah, sudah keluar teman-teman. Mari kita merapikan data yang sudah keluar barusan. Baik teman-teman, agar memudahkan kita untuk menentukan mana F tabel, mana F hitung, dan mana P value. Mari kita akan dikasih tanda seperti yang sebelumnya, pada soal sebelumnya. F merupakan F hitung, sedangkan F critical merupakan F tabel, teman-teman. Dan untuk P value-nya, kita juga akan dikasih warna yang berbeda. Baik, dari data yang sudah kita hasilkan, mari kita akan membaca data apakah termasuk data homogen ataupun tidak homogen, teman-teman. Baik. Karena F lebih kecil daripada F. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data tersebut bersifat homogen. Nah, selanjutnya, P value. Karena P lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut bersifat homogen. Kita lihat terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Karena P, nah benar teman-teman, karena P lebih besar daripada A, maka data tersebut bersifat homogen. Baik, selanjutnya kita akan menguji T independennya. Nah, berhubung data kita sudah termasuk ke data homogen, kita menggunakan data. Nah, kita ke menu data terlebih dahulu, data analisis. Nah, menggunakan t-test to sample assuming equal. Mengapa menggunakan assuming equal? Dikarenakan yang sudah saya katakan tadi, data kita sudah termasuk homogen, teman-teman. Jangan lupa, kita klik lagi dari judul sampai ke bawah. Lagi, kelas eksperimen. Label jangan lupa, alpha 0,05 output range. Kita akan ditaruh di bagian sini, teman-teman. Kita klik OK. Nah, kita terlebih dahulu. Baik teman-teman, seperti biasa, agar memudahkan kita agar untuk menentukan hitung mana T hitung dan mana T tabel dan mana P value. Mari kita akan dikasih tanda T start. Ini merupakan T hitung. Untuk T critical to tail merupakan T tabel. Selanjutnya untuk P value, kasih warna yang berbeda. Nah, mari kita akan membacakan hasil data yang kita peroleh dari T independen, uji T independen. Karena min T tabel, di sini diketahui bahwasanya min T tabel kita itu lebih kecil daripada T hitung, dan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka otomatis H0 akan diterima. Selanjutnya, membaca yang data P value. Karena P lebih besar daripada 0,05, ini teman-teman, 0,05, maka otomatis H0 akan diterima. Nah, sudah jelas teman-teman bahwasanya kalau sudah H0 diterima, maka H1 akan ditolak. Bahwasanya tidak ada perbedaan kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook. Data kita H0 diterima. Berarti kesimpulannya yaitu dari data hasil kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan pocketbook, ternyata
Tidak ada perbedaan kemampuan menghafal siswa setelah menggunakan Pocketbook.